Salam selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, sepanjang malam di dalam istirahat kami, dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesempatan yang baru, berkat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, mari kita akan membaca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Saudaraku, akhirnya bangsa Israel pun memperoleh kekuatan dan dapat meneruskan perjalanannya karena ada mana, yaitu roti dari surga. Begitu pula di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir tentang makanan dan minuman, saudara. Tuhan pun menegaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dimaksudkan juga untuk menegaskan bahwa Tuhan adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan manusia. Contohnya adalah ketika 5.000 orang berbondong-bondong mengikuti Dia di tepi laut Tiberias dan menjadi lapar. Yesus pun tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, mujizat terjadi, saudara. Mereka dikenyangkan, bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Memang manusia membutuhkan roti atau makanan untuk hidup di dunia ini. Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti saja atau berkat-berkat secara jasmani, lalu kita melupakan Tuhan pemberi berkat itu sendiri. Ingat saudara, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan Yesus dapat memenuhinya. Segala persoalan hidup kita dapat diatasi di dalam Dia. Tidak hanya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, tetapi juga hal-hal yang jauh lebih utama, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya sendiri di atas kayu salib untuk kita, saudara. Tuhan Yesus berkata, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita, saat kasih karunia Allah tercurah sepenuhnya bagi kita, anugerah yang hanya diberikan bagi umat perjanjiannya, diberikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Perlindungan yang kekal senantiasa menaungi kita apapun yang kita hadapi dan kita alami.
Berbagai masalah dan pencobaan boleh datang menerpa. Tetapi Tuhan Allah kita senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan kita. Ada kalanya kita merasa bahwa beban persoalan kita terlalu berat dan kita memutuskan untuk tidak lagi berdoa ataupun pergi beribadah ke gereja. Tetapi Tuhan Allah tetap setia, saudara. Dia senantiasa menuntun dan menjaga setiap umatnya agar tidak keluar dari rencana Tuhan. Kemanapun kita berusaha lari, Dia ada di sana, menunggu kita dengan setia. Kasih-Nya senantiasa mengalir bagi kita, damai sejahteranya senantiasa menunggu kita. Tuhan senantiasa memberikan jawaban bagi setiap masalah kita. Ketika kita tidak dapat menemukan apapun yang menjadi jalan keluar bagi permasalahan kita, Tuhan ada untuk memberikan jawaban itu, saudara. Yesuslah satu-satunya jawaban. Saudara, marilah kita bersandar kepada Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Yesus. Dia tidak pernah terlambat, segala sesuatu akan dijadikan indah, tepat pada waktunya, saudara. Firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mari saudara, jangan kita keraskan hati kita saat ini. Mari kita buka hati kita, membiarkan Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita senantiasa. Dia akan memberikan jawaban bagi setiap doa-doa kita. Sebab Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih Engkaulah jawaban setiap persoalan kami. Tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk semakin setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan dan semakin hidup mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, mari berkati kami hari ini. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan mari ya Tuhan, jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Mohon penyertaan Tuhan bagi kami pada hari ini, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Mari limpahi kami dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan saat ini, dan jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi permasalahan, khususnya adanya pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, jagai negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.